Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari perubahan ruang dan interaksi keruangan akibat faktor alam. Negara-negara anggota ASEAN memiliki kondisi alam dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama di berbagai bidang. Faktor alam dibagi menjadi 3, yaitu faktor iklim, faktor biologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Mari kita pelajari satu persatu ya. Negara-negara ASEAN ditinjau dari lokasinya terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang berdampak pada perubahan pola arah angin setiap 6 bulan sekali, yang disebut dengan angin muson. Angin muson ada 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur, yang berpengaruh pada perubahan musim di negara-negara ASEAN. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam menangani bencana, misalnya pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di Sumatera yang mengakibatkan kabut asap yang sangat tebal di Indonesia dan di negara-negara sekitarnya. Bantuan diberikan oleh Malaysia dan Singapura berupa pesawat pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu faktor geologi. Kondisi geologi di negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, mengakibatkan adanya gelombang laut, gempa bumi, bahkan tsunami ketika lempeng-lempeng tersebut bertumbukan. Pergerakan lempeng itu setiap tahun bergerak sekitar 5-10 cm. Kerjasama penanggulangan bencana terkait faktor geologi, misalnya pada tahun 2006 terjadi bencana tsunami di Indonesia. Negara-negara ASEAN memberikan bantuan kepada Indonesia melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan pada saat masa pemulihan pasca bencana. Yang ketiga yaitu faktor sumber daya alam. Setiap negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam kecuali Singapura, karena letak Singapura yang sempit membuatnya terbatas memiliki sumber daya alam. Negara-negara yang lain mengekspor barang tambang dan sumber daya alam lainnya ke Singapura. Kemudian Singapura merubahnya menjadi barang kebutuhan pokok. Sumber daya alam tidak hanya barang tambang saja, tetapi ada pula sumber daya hayati yang berasal dari alam dan sumber daya non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sedangkan perairan laut di negara-negara ASEAN banyak yang dimanfaatkan untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Demikian pembahasan materi kali ini. Minggu depan silakan pelajari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.